Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Rina tersenyum ketika melihat Arman sedang menyiram tanaman di pekarangan rumah kecil mereka. Kehidupan mereka sederhana, tetapi cukup untuk membawa kebahagiaan. Rumah yang terbuat dari kayu dengan cat yang mulai mengelupas berdiri di ujung desa, dikelilingi oleh sawah dan hutan kecil. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma padi yang menguning. Sayang, habis ini kita makan malam di teras saja, ya? Aku sudah bikin sayur asem kesukaanmu, kata Rina sambil membawa keranjang berisi pakaian yang baru saja diangkat dari jemuran. Arman menoleh dan tersenyum. Tentu saja. Itu ide bagus. Suasana sore ini indah sekali. Kehidupan Rina dan Arman selalu penuh dengan kebersamaan. Setiap pagi, mereka saling membantu pekerjaan rumah sebelum Arman berangkat ke sawah dan Rina menyiapkan kue-kue untuk dijual di pasar. Mereka memang bukan keluarga kaya, tetapi cinta di antara mereka membuat segala sesuatu terasa cukup. Namun, kedamaian itu mulai terasa goyah sejak kehadiran seorang tamu dari masa lalu. Mira, kakak perempuan Rina, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Kedatangannya terasa mendadak, tetapi itu bukan sesuatu yang terlalu aneh. Sejak kecil, Mira memang dikenal sebagai seseorang yang sulit ditebak. Setelah menikah, ia pindah ke kota dan tak sering berhubungan dengan Rina. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mira datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dan membawa perhiasan yang berkilauan. Semua itu membuat Rina terkejut. Kak Mira, kamu sekarang kaya sekali. Apa yang terjadi? Bukankah dulu hidup kakak susah di kota? Tanya Rina ketika mereka duduk di ruang tamu. Mira tersenyum tipis, senyuman yang tampak mengandung rahasia. Rezeki itu datang tanpa diduga. Rin, yang penting kita harus bersyukur. Jawaban itu membuat Rina ragu. Tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Mira selalu memiliki sisi misterius dalam dirinya. Ketika mereka masih kecil, Mira sering menyelinap keluar rumah di malam hari dan kembali dengan alasan yang tidak jelas. Saat remaja, Mira mulai tertarik dengan hal-hal berbau mistis. Namun, Rina selalu menganggap itu hanya fase biasa. Arman, yang selama ini hanya mendengarkan, merasa ada sesuatu yang aneh dengan kedatangan Mira. Apa kakak Mira sering kesini? Tanyanya setelah Mira pulang. Rina menggeleng. Enggak, ini pertama kalinya dia datang setelah bertahun-tahun. Aku merasa dia membawa sesuatu yang berat. Entah apa itu. Rina hanya tertawa kecil, menganggap ucapan suaminya sebagai hal biasa. Namun, kata-kata Arman ternyata menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Beberapa malam setelah Mira pulang, Arman mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan gelap yang tidak dikenalnya. Di antara pepohonan, ia melihat sesosok makhluk tinggi besar, dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala, mengawasinya dari kejauhan. Makhluk itu tidak pernah menyerang, tetapi rasa takut yang ditimbulkan olehnya begitu nyata. Setiap kali Arman terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dadanya berdebar-debar. Rina, aku mimpi aneh lagi, katanya suatu malam sambil memegangi keningnya. Rina, yang masih setengah mengantuk, menggenggam tangan suaminya. Mimpi apa, Mas? Hutan gelap, ada makhluk besar. Rasanya seperti dia sedang mencariku, jawab Arman dengan suara bergetar. Rina mencoba menenangkan suaminya. Mungkin hanya mimpi biasa, Mas. Kamu terlalu lelah. Namun, malam demi malam, mimpi itu terus berulang. Bahkan, Arman mulai merasa bahwa makhluk itu mengikutinya ke dunia nyata. Suatu malam, ketika ia keluar ke halaman untuk mengambil udara segar, ia bersumpah melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan di ujung desa. Ketika ia menceritakan hal itu kepada Rina, istrinya mulai khawatir. Mas, mungkin kita harus ke orang pintar. Siapa tahu ada sesuatu yang tidak beres, kata Rina dengan nada serius. Namun, Arman hanya menggeleng.
Aku tidak mau mempercayai hal-hal seperti itu. Mungkin aku hanya terlalu banyak pikiran. Rina mencoba menerima alasan Arman, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan bersinar redup, Rina terbangun oleh suara gemerisik di luar jendela. Ia mengintip melalui celah tirai dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon mangga tua di depan rumah, berdiri sesosok bayangan besar, seperti manusia tetapi jauh lebih tinggi, dengan tubuh hitam yang tampak kabur seperti asap. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke rumah mereka. Rina segera membangunkan Arman, tetapi ketika ia mengajak suaminya ke jendela, bayangan itu sudah menghilang. "Mas, aku tadi lihat sesuatu makhluk besar di depan rumah," kata Rina panik. Arman mencoba menenangkan istrinya, meskipun dalam hatinya ia merasa ketakutan yang sama. "Mungkin itu hanya bayangan pohon, Rin. Jangan pikirkan terlalu jauh." Namun, sejak malam itu, mereka berdua merasa bahwa sesuatu telah berubah. Rumah kecil mereka yang sebelumnya penuh kehangatan kini terasa dingin dan suram, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Kehidupan yang damai mulai digantikan oleh ketegangan, dan Rina tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah malam-malam yang penuh mimpi buruk dan kejadian aneh di rumahnya, Rina mulai merasa bahwa ini semua bukan kebetulan. Pikirannya kembali kepada Mira, kakaknya yang tiba-tiba muncul dengan kekayaan yang tidak masuk akal. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengunjungi rumah Mira, meskipun ia tahu bahwa kakaknya mungkin tidak akan senang dengan kedatangannya. Ketika Rina tiba di rumah Mira, ia terpukau oleh kemewahan yang ada di sana. Rumah besar dengan dinding bercat putih bersih itu tampak mencolok di tengah desa. Di halaman, terdapat patung-patung kecil yang aneh, menyerupai makhluk setengah manusia dan setengah hewan. Patung-patung itu membuat Rina bergidik. Mira menyambutnya dengan senyum tipis. "Rin, tumben kamu kesini. Ada apa?" "Enggak, Kak. Aku cuma kangen aja. Aku pengen lihat rumah kakak," jawab Rina sambil mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Ketika Mira pergi ke dapur untuk mengambil minuman, Rina memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati seisi rumah. Matanya tertuju pada sebuah lemari kaca di sudut ruang tamu. Di dalamnya, ada benda-benda aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah boneka kayu kecil yang diikat dengan tali-tali simpul, beberapa kain hitam yang tampak seperti bekas dibakar, dan wadah kecil berisi cairan merah pekat yang menyerupai darah. Hati Rina berdegup kencang. Ia mendekati lemari itu dengan hati-hati, mencoba melihat lebih dekat. Boneka kayu itu terlihat menyeramkan. Tali-tali yang mengikatnya seperti sengaja dibentuk menyerupai tubuh manusia, lengkap dengan simpul yang menyerupai tangan dan kaki. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Mira tiba-tiba terdengar dari belakang. Rina terkejut dan hampir menjatuhkan bingkai foto kecil yang berada di atas lemari. Aku cuma lihat-lihat, Kak," katanya gugup. Mira menatap Rina dengan tajam, tetapi kemudian tersenyum dingin. "Itu barang-barang dari koleksi seni, Rin. Jangan disentuh. Ya, barang-barang itu sangat berharga." Namun, senyuman itu tidak bisa menutupi aura gelap yang mengelilingi Mira. Ketika Rina pulang, pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang benda-benda yang dilihatnya di rumah kakaknya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Mira, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kejadian aneh yang dialaminya belakangan ini. Rina merasa perlu mencari jawaban, tetapi ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui seorang dukun di desanya, seorang lelaki tua bernama Pak Surya yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ketika Rina tiba di rumah Pak Surya, lelaki tua itu sedang duduk di beranda rumahnya, memegang sebatang rokok daun. Matanya yang tajam langsung menatap Rina, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang berat di pikirannya. "Anak muda, ada apa kamu datang ke sini?" tanya Pak Surya dengan suara pelan tetapi penuh wibawa. Rina duduk dengan gelisah dan mulai menceritakan apa yang dilihatnya di rumah Mira, termasuk boneka kayu yang diikat dengan tali-tali simpul. Ketika ia selesai bercerita, wajah Pak Surya berubah serius. "Barang-barang yang kamu lihat itu bukan barang seni, Nak.
Itu adalah alat-alat untuk melakukan pesugihan, kata Pak Surya dengan nada tegas. Rina tertegun. Pesugihan, Pak? Maksudnya apa? Pak Surya menjelaskan bahwa pesugihan adalah perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan dengan imbalan tertentu, biasanya berupa tumbal. Boneka kayu yang diikat itu kemungkinan adalah media untuk mengikat jin pesugihan, sementara cairan merah yang dilihat Rina mungkin adalah darah sebagai sesajen. Pesugihan selalu membutuhkan tumbal. Nah, biasanya, tumbal itu adalah orang yang dekat dengan pelaku. Apakah kakakmu pernah menyebut siapa yang paling ia sayangi atau siapa yang dekat dengannya? Tanya Pak Surya. Rina merasa tubuhnya melemas. Ia mengingat kembali percakapan dengan Mira beberapa hari yang lalu. Mira pernah berkata bahwa ia sangat menyayangi keluarga Rina, terutama Arman, karena menurutnya Arman adalah sosok yang baik dan perhatian. Pak, apakah mungkin tumbalnya adalah suami saya? Tanya Rina dengan suara bergetar. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, memberi kesan bahwa kemungkinan itu sangat besar. Kalau benar begitu, maka jin itu sudah mulai mendekati suamimu. Mimpi buruk yang dialaminya adalah salah satu tanda. Mendengar penjelasan itu, Rina merasa dunia seolah runtuh. Ketakutan dan kecemasan menguasai pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi suaminya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Surya memperingatkan Rina untuk berhati-hati. Jika suamimu memang menjadi target, maka jin itu akan terus mencoba melemahkannya, baik secara fisik maupun mental. Jin pesugihan sangat kuat, dan sulit untuk menghentikannya kecuali dengan menghancurkan media yang mengikatnya. Rina mengingat boneka kayu di rumah Mira. Ia yakin boneka itu adalah media yang dimaksud oleh Pak Surya. Tetapi bagaimana cara ia menghancurkannya? Rumah Mira penuh dengan aura gelap, dan ia merasa bahwa kakaknya akan melindungi boneka itu dengan segala cara. Pak, apa ada cara lain untuk melindungi suami saya? Tanya Rina putus asa. Pak Surya mengangguk. Aku akan memberimu beberapa jimat pelindung untuk Arman. Tetapi ingat, jimat ini hanya sementara. Kamu harus mencari cara untuk menghancurkan sumber utama jin itu. Jika tidak, jin itu akan terus kembali. Rina menerima jimat-jimat itu dengan tangan gemetar. Ia merasa sedikit lega, tetapi sekaligus ketakutan. Perjuangan ini belum berakhir, dan ia tahu bahwa apa yang ada di depan mungkin jauh lebih menyeramkan daripada apa yang sudah ia alami. Malam itu, ketika Rina pulang ke rumah, ia mendapati Arman sedang duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Wajah suaminya tampak pucat, dan matanya seperti tidak fokus. Mas, kamu kenapa? Tanya Rina khawatir. Arman tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan dan kembali menatap lantai. Rina mendekatinya dan memegang tangannya. Tangan Arman terasa dingin, seperti es. Kamu harus pakai ini, kata Rina sambil mengalungkan salah satu jimat dari Pak Surya di leher Arman. Begitu jimat itu menyentuh kulitnya, Arman tiba-tiba tersentak. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ia terengah-engah dan memegangi dadanya. Rina, aku merasa seperti ada sesuatu yang mencoba merasukiku, kata Arman dengan suara serak. Rina memeluk suaminya erat-erat. Air matanya mulai mengalir. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mas, aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Namun, di luar rumah mereka, di tengah kegelapan malam, bayangan besar yang pernah dilihat Rina tampak berdiri diam, mengawasi mereka. Matanya yang merah menyala memancarkan kebencian dan lapar. Jin itu belum menyerah, dan Rina tahu bahwa pertarungan mereka baru saja dimulai. Seminggu setelah Rina membawa pulang jimat dari Pak Surya, sesuatu yang tidak diinginkan mulai terjadi. Arman, yang sebelumnya penyayang dan penuh perhatian, perlahan berubah menjadi seseorang yang tidak dikenalinya. Rina menyadari perubahan itu pada suatu pagi ketika ia menyiapkan sarapan di dapur. Biasanya, Arman selalu duduk di meja makan sambil tersenyum dan memuji masakannya. Namun, pagi itu, ia hanya duduk diam dengan tatapan kosong, sama sekali tidak menyentuh makanannya. Mas, kenapa nggak makan? Apa nggak enak?
Tanya Rina sambil menaruh tangannya di pundak suaminya. Arman hanya menggeleng pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya terlihat sayu, dan wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit parah. Hari-hari berlalu, dan keadaan Arman semakin memburuk. Ia mulai mengurung diri di kamar dan jarang berbicara dengan Rina. Ketika Rina mencoba mengajaknya bicara, Arman seringkali menjawab dengan nada dingin atau malah marah tanpa alasan yang jelas. "Mas, aku khawatir sama kamu. Kamu nggak seperti biasanya. Tolong cerita ke aku kalau ada yang mengganggu pikiranmu," pinta Rina suatu malam. Namun, Arman hanya menatapnya tajam dengan mata yang tampak kosong. "Aku nggak apa-apa. Jangan ganggu aku," jawabnya pendek sebelum meninggalkan Rina sendirian di ruang tamu. Selain sikapnya yang berubah, Rina juga memperhatikan bahwa Arman mulai kehilangan nafsu makan. Bahkan makanan favoritnya pun tidak mampu membuatnya bersemangat. Tubuhnya yang dulu kuat kini terlihat semakin kurus dan lemah. Perubahan ini membuat Rina semakin yakin bahwa jin pesugihan yang disebutkan Pak Surya sedang mencoba menguasai suaminya. Ia tahu waktu semakin sedikit, dan ia harus segera menemukan cara untuk menyelamatkan Arman. Gangguan yang dialami Arman tidak hanya berupa perubahan perilaku. Rina mulai mendapati suaminya sering berbicara sendiri di malam hari. Pada suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara lirih dari ruang tamu. Ia mengintip dari balik pintu kamar dan melihat Arman duduk di sofa, memunggunginya. Ia berbicara dengan suara pelan, seolah sedang berdialog dengan seseorang. "Tidak, aku tidak mau." Suara Arman terdengar gemetar. "Tolong, jangan ganggu aku." Rina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba memberanikan diri untuk mendekati suaminya. "Mas, kamu bicara sama siapa?" tanyanya dengan hati-hati. Arman menoleh perlahan, dan wajahnya terlihat berbeda. Mata yang biasanya penuh kehangatan kini tampak kosong dan gelap, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. "Kamu nggak akan mengerti, Rina. Jangan ikut campur," bentaknya sebelum kembali ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Gangguan itu tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, Rina mendapati bahwa rumah mereka semakin sering terasa dingin dan suram, bahkan saat siang hari. Ia juga mulai merasa seperti ada bayangan besar yang mengawasi mereka dari sudut-sudut rumah. Pada suatu malam, saat Rina sedang mencuci piring di dapur, ia melihat bayangan itu dengan jelas di jendela. Bayangan besar dengan bentuk menyerupai manusia, tetapi tubuhnya hitam pekat seperti asap. Bayangan itu berdiri diam, menghadap langsung ke arahnya. Rina menjatuhkan piring yang sedang dicucinya, membuat suara keras yang membangunkan Arman. Namun, ketika ia kembali melihat ke jendela, bayangan itu sudah menghilang. "Rina, kamu kenapa?" tanya Arman dari belakang. Rina tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggenggam tangan suaminya erat-erat sambil berkata, "Mas, aku takut. Aku merasa ada sesuatu di rumah ini." Namun, Arman tampaknya tidak peduli. Ia hanya menepis tangan Rina dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Rina tahu bahwa jin pesugihan itu semakin dekat dengan mereka. Ia bisa merasakan kehadirannya di setiap sudut rumah, dan ia takut bahwa waktunya hampir habis. Puncak dari semua ini terjadi pada suatu malam yang sunyi. Rina, yang kelelahan setelah berminggu-minggu menghadapi perubahan Arman, akhirnya terlelap di kamar. Namun, ia tiba-tiba terbangun karena firasat buruk. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, tetapi Arman tidak ada di sana. Rina segera bangkit dan mencari suaminya di seluruh rumah. Namun, Arman tidak ada di ruang tamu, dapur, atau halaman. Mas Arman, kamu di mana?" teriak Rina dengan panik. Namun, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara angin malam yang berhembus kencang. Rina segera berlari keluar rumah dan memanggil nama suaminya berulang-ulang. Ketika ia mencapai ujung desa, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di bawah pohon besar di tepi hutan, ia melihat jejak kaki Arman yang tampak mengarah ke dalam hutan gelap. "Hutan larangan," bisik Rina dengan suara bergetar. Hutan itu dikenal oleh warga desa sebagai tempat yang angker, dan tidak ada yang berani masuk ke sana. Dengan hati yang penuh ketakutan,
Rina memutuskan untuk mengikuti jejak kaki suaminya. Ia tahu bahwa masuk ke hutan larangan adalah keputusan berbahaya, tetapi ia tidak bisa membiarkan Arman hilang begitu saja. Ketika ia melangkah lebih dalam ke hutan, udara terasa semakin dingin, dan suara malam menjadi semakin sunyi. Pohon-pohon besar di sekitarnya tampak seperti sosok-sosok yang mengawasinya, dan setiap langkah yang diambilnya membuatnya merasa semakin terperangkap. Di tengah kegelapan, Rina melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di depan, di antara pepohonan, ia melihat bayangan besar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bayangan itu berdiri diam, menghadap ke arahnya dengan mata merah yang bersinar tajam. "Mas Arman, kamu di mana?" teriak Rina dengan suara yang bercampur antara ketakutan dan harapan. Namun, yang ia dengar hanyalah suara tawa kecil yang menggema di antara pepohonan. Suara itu bukan milik Arman, melainkan suara makhluk lain yang asing dan menyeramkan. Dengan tubuh gemetar, Rina melangkah lebih dekat, tetapi bayangan itu perlahan menghilang di antara kegelapan. Jejak kaki Arman pun berhenti di tempat itu, seolah suaminya lenyap tanpa jejak. Rina jatuh berlutut, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi, dan ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan suaminya dari kegelapan yang sekarang menguasainya. Rina berdiri di depan rumah dengan tubuh gemetar. Matanya terus menatap ke arah hutan larangan di ujung desa. Jejak kaki Arman yang dilihatnya malam itu masih terbayang jelas di benaknya. Tapi ia tidak bisa masuk ke hutan sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Pagi harinya, Rina mendatangi tetangga-tetangganya untuk meminta pertolongan. Beberapa warga awalnya ragu, karena semua orang di desa tahu bahwa hutan itu angker dan menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Namun, setelah Rina memohon dengan air mata, dua orang pemuda desa, Banu dan Sardi, akhirnya bersedia menemaninya. "Kita harus cepat sebelum hari gelap," kata Banu sambil menyiapkan obor dan parang kecil. "Rina, kamu yakin Arman ada di sana? Ini bukan tempat main-main," tanya Sardi dengan nada khawatir. Rina mengangguk. "Aku yakin. Aku melihat jejak kakinya mengarah ke sana." Dengan hati-hati, mereka bertiga berjalan menuju hutan larangan. Semakin dekat ke hutan, suasana semakin sunyi. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari tampak menghilang, dan hanya ada suara desiran angin yang terdengar di antara pepohonan. Ketika mereka mencapai pintu masuk hutan, Rina merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Ia menoleh ke belakang dan melihat beberapa warga lain yang ikut mengantar mereka hanya berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. "Hati-hati, Rin. Kalau ada apa-apa, cepat lari ke desa," pesan seorang wanita tua sebelum mereka masuk ke dalam kegelapan hutan. Dengan langkah penuh kehati-hatian, Rina, Banu, dan Sardi menyusuri jalan setapak yang tertutup dedaunan kering. Jejak kaki Arman yang dilihat Rina malam sebelumnya kini hampir tidak terlihat. Tetapi rasa tekadnya untuk menemukan suaminya mengalahkan rasa takutnya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Rina terkejut melihat bahwa tempat itu seperti telah disiapkan untuk sesuatu yang besar. Di sana, terdapat lingkaran batu-batu besar yang diatur melingkar, dengan bekas-bekas api di tengahnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah sosok yang berdiri di tengah lingkaran itu. Mira, kakaknya mengenakan jubah hitam panjang, dan di depannya tergeletak tubuh Arman yang terlihat lemah, tidak bergerak. "Mira!" teriak Rina dengan suara bergetar. Mira menoleh perlahan, tatapannya tajam, dan senyumnya penuh kemenangan. "Ah, Rina, aku tahu kamu akan datang," katanya dengan nada tenang, seolah tidak terkejut dengan kehadiran adiknya. Rina berlari mendekat, tetapi Sardi dan Banu menariknya kembali. "Tunggu, Rina, ini berbahaya," kata Sardi. Mira mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berhembus di sekitar mereka. Suasana menjadi semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. "Aku sudah lama menunggu saat ini, Rin. Arman adalah tumbal yang sempurna," kata Mira sambil menatap tubuh Arman yang tergeletak di depannya. Rina terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kak, apa yang kamu lakukan?"
Kenapa kamu melibatkan Arman? Dia suamiku. Mira tertawa kecil. Rina, kamu tidak akan mengerti. Kekayaan tidak datang begitu saja. Aku sudah membuat perjanjian dengan jin ini bertahun-tahun lalu, dan aku harus memberikan tumbal untuk memperpanjang kekuasaanku. Kali ini, aku memilih Arman. Dia sempurna, kuat, sehat, dan dekat denganmu. Itu yang diminta jin pesugihan ini. Mata Rina memerah. Air mata mengalir deras di pipinya. Kak, hentikan ini. Aku mohon, lepaskan Arman. Apapun yang kamu inginkan, aku akan lakukan. Tapi jangan sakiti dia. Namun, Mira hanya menggeleng. Sudah terlambat. Rina, ritual ini sudah dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa memedulikan bahaya, Rina melepaskan diri dari pegangan Sardi dan Banu, lalu berlari mendekati lingkaran batu. Namun, begitu ia melangkah masuk, tubuhnya seperti dihantam tembok tak terlihat. Ia terlempar ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Lingkaran ini dilindungi. Rina, kamu tidak bisa masuk, kata Mira dengan nada sinis. Rina bangkit dengan susah payah. Rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya melihat Arman yang terbaring tak berdaya. Kak Mira, tolong hentikan ini. Kita masih keluarga. Aku mohon. Namun, Mira tampak tidak tergoyahkan. Ia mengangkat tangan kirinya, dan tiba-tiba boneka kayu yang pernah dilihat Rina di rumah Mira muncul di tangannya. Boneka itu diikat dengan tali simpul yang rumit, dan di salah satu simpulnya terdapat kain yang tampak seperti milik Arman. Inilah media yang mengikat jin pesugihan ini, Rin, kata Mira sambil menunjukkan boneka itu. Setiap simpul ini adalah bagian dari perjanjianku. Dan ini, Mira menunjuk simpul terakhir, adalah simpul yang akan mengambil nyawa Arman. Rina merasa tubuhnya melemas. Ia memandang kakaknya dengan tatapan putus asa. Kak, kamu gak harus melakukan ini. Kita bisa cari cara lain. Tolong, aku mohon. Namun, sebelum Mira sempat berbicara, Banu yang berdiri di belakang Rina tiba-tiba maju dengan parang di tangannya. Kita harus menghancurkan boneka itu, teriaknya. Mira tampak terkejut, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, angin kencang kembali berhembus, kali ini jauh lebih kuat. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala. Jin pesugihan itu telah hadir. Rina menatap makhluk itu dengan mata penuh ketakutan. Bayangan besar itu berdiri di belakang Mira, seperti pelindungnya. Jin itu mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Tidak ada yang bisa menghancurkan boneka ini kecuali aku, kata Mira dengan nada penuh keyakinan. Namun, Rina tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan sisa keberaniannya, ia maju lagi mendekati lingkaran itu, kali ini sambil memohon. Kak, aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu kakakku. Tolong, aku mohon lepaskan Arman. Sejenak, Mira tampak ragu. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan, tetapi hanya untuk sesaat. Ia kemudian menggenggam boneka itu erat-erat dan mulai mengucapkan mantra dengan suara pelan. Rina tahu ia harus bertindak cepat. Banu, Sardi, kita harus melakukan sesuatu, katanya sambil menoleh kedua pemuda itu. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, jin pesugihan itu bergerak maju, menghalangi jalan mereka. Makhluk itu berdiri dengan tubuhnya yang besar dan gelap, mengeluarkan suara yang seperti kombinasi antara geraman dan tertawa. Kalian tidak akan bisa menghentikan ini. Suara jin itu terdengar dalam dan menggetarkan. Rina tahu bahwa ini adalah saat-saat yang paling menentukan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini sebelum semuanya terlambat. Rina memeluk tubuh Arman yang lemah dengan erat. Suaminya mulai membuka matanya perlahan, tetapi ia masih terlihat sangat lemah. Nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya gemetar hebat, seolah sedang bertarung melawan sesuatu yang tidak terlihat. Mas, aku ada di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu, bisik Rina dengan air mata mengalir di wajahnya. Namun, situasi semakin genting.
Jin pesugihan itu berdiri tidak jauh dari mereka. Tubuhnya yang besar tampak semakin nyata di tengah cahaya remang-remang hutan. Mira masih berdiri di dalam lingkaran ritual, memegang boneka kayu dengan erat sambil menggumamkan mantra-mantra. Rina tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Arman berada di tempat itu lebih lama. Ia memandang Banu dan Sardi dengan tatapan penuh harap. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya dengan suara gemetar. Banu mengangguk sambil menggenggam parang di tangannya. "Ayo, kita coba bawa Arman keluar dari hutan ini." Dengan bantuan Banu dan Sardi, Rina memapah tubuh Arman keluar dari lingkaran batu. Mereka bergerak cepat, berlari sejauh mungkin dari tempat ritual, tetapi suara geraman dari jin pesugihan terus mengikuti mereka. Ketika mereka mencapai jalan setapak yang lebih lebar, Rina menoleh ke belakang dan melihat sosok jin itu sedang mengejar mereka. Tubuhnya yang gelap seperti asap bergerak dengan kecepatan luar biasa, melintasi pepohonan dengan mudah. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah mereka. "Kita nggak bisa lari terus. Makhluk itu terlalu cepat," teriak Sardi sambil melihat ke belakang. "Terus lari, jangan berhenti," seru Banu, meskipun ia sendiri terlihat ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, jin itu tiba-tiba muncul di depan mereka, menghadang jalan dengan tubuhnya yang besar. Geramannya menggema, membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang hebat. "Serahkan dia!" Suara jin itu terdengar dalam dan menggetarkan. "Dia milikku." Rina memeluk Arman lebih erat. "Kamu nggak akan mengambilnya," teriaknya dengan air mata bercucuran. Jin itu mengangkat salah satu tangannya yang besar, siap menyerang mereka. Tetapi, sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah suara lain menggema di udara. "Berhenti!" Dari arah jalan setapak, muncul Pak Surya, dukun desa yang pernah membantu Rina sebelumnya. Ia membawa sebuah tongkat kayu tua yang ujungnya dihiasi dengan ukiran rumit, serta kantung kecil yang tampaknya berisi sesajen. "Makhluk ini tidak bisa dibiarkan berkeliaran bebas," kata Pak Surya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Pak Surya berdiri di antara Rina dan jin pesugihan. Ia mengangkat tongkatnya ke udara, lalu menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti oleh Rina. Dari tongkatnya, muncul kilatan cahaya biru yang menerangi kegelapan hutan. Jin itu mundur beberapa langkah, tampaknya terganggu oleh cahaya tersebut. "Rina, kau harus membawa suamimu keluar dari hutan ini sekarang. Aku akan mencoba menahan makhluk ini selama mungkin," kata Pak Surya tanpa menoleh. "Tapi, Pak," Rina mencoba membantah, tetapi Pak Surya memotongnya. "Tidak ada waktu untuk berdebat. Pergi sekarang." Rina akhirnya menurut. Dengan bantuan Banu dan Sardi, ia kembali memapah Arman dan melanjutkan perjalanan mereka keluar dari hutan. Namun, suara geraman jin itu terus terdengar di belakang mereka, bercampur dengan suara mantra yang dilantunkan oleh Pak Surya. Sementara itu, Pak Surya berdiri teguh di hadapan jin pesugihan. Dengan setiap mantra yang diucapkannya, cahaya biru dari tongkatnya semakin terang, tetapi jin itu tidak mundur sepenuhnya. Sebaliknya, ia semakin agresif, mencoba menyerang Pak Surya dengan cakarnya yang besar. Pak Surya tahu bahwa kekuatan jin ini terlalu besar untuk dilawan hanya dengan mantra. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghancurkan media yang mengikatnya, boneka kayu yang masih dipegang oleh Mira. Sementara itu, Rina dan kelompoknya berhasil keluar dari hutan, tetapi mereka tahu bahwa masalah belum selesai. Rina memutuskan untuk kembali ke rumah Mira, meskipun Sardi dan Banu mencoba mencegahnya. "Rina, kamu nggak bisa kembali ke sana. Itu terlalu berbahaya," kata Banu dengan nada panik. "Aku nggak peduli. Boneka itu harus dihancurkan. Kalau nggak, Arman akan mati," balas Rina dengan suara tegas. Akhirnya, Banu dan Sardi setuju untuk ikut menemani Rina. Mereka bergegas menuju rumah Mira, berharap dapat menemukan boneka kayu sebelum terlambat. Ketika mereka tiba di rumah Mira, suasana di sana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Lampu-lampu di rumah itu redup, dan udara di sekitarnya terasa dingin. Rina masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Ia tahu di mana Mira biasanya menyimpan boneka itu,
di lemari kaca di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lemari itu dan menemukan boneka kayu yang diikat dengan tali simpul. "Ini dia," bisik Rina sambil menggenggam boneka itu erat-erat. Namun, begitu ia memegang boneka itu, suara Mira terdengar dari belakang. "Beraninya kamu menyentuh itu, Rina," kata Mira dengan nada dingin. Mira berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh amarah. Ia tampak kelelahan, tetapi masih memancarkan aura gelap yang kuat. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semuanya." Rina mundur beberapa langkah, memeluk boneka itu erat-erat. "Kak, aku harus melakukannya. Kalau enggak, Arman akan mati." Mira tertawa kecil. "Arman sudah menjadi milik jin itu. Kamu terlambat, Rina." Namun, sebelum Mira sempat mendekat, Banu dan Sardi muncul dari belakang. Dengan keberanian yang tersisa, mereka mencoba menahan Mira agar Rina punya kesempatan untuk menghancurkan boneka itu. Rina berlari ke dapur, mencari sesuatu untuk membakar boneka itu. Ia menemukan korek api dan segera menyalakan api di atas tungku. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan boneka kayu itu di atas api. Begitu boneka itu mulai terbakar, suara jeritan menggema di seluruh rumah. Jeritan itu terdengar seperti berasal dari jin pesugihan, dan gemanya begitu kuat hingga membuat kaca-kaca di rumah Mira pecah. Mira jatuh berlutut, memegang kepalanya seolah sedang merasakan sakit yang luar biasa. "Tidak, kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, Rina," teriaknya. Namun, Rina tidak peduli. Ia terus membakar boneka itu hingga habis menjadi abu. Ketika boneka itu akhirnya hancur sepenuhnya, suasana di rumah menjadi sunyi. Jin pesugihan yang tadinya menguasai Arman tampaknya telah menghilang, tetapi Rina tahu bahwa semua ini telah meninggalkan luka yang mendalam. Mira duduk di lantai dengan wajah kosong, kehilangan semua auranya yang mengintimidasi. "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lepaskan, Rina," katanya dengan suara pelan. Rina tidak menjawab. Ia hanya memeluk Arman yang masih lemah, merasa lega bahwa suaminya selamat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Ketika mereka keluar dari rumah Mira, Rina menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di jendela atas, ia melihat bayangan Mira yang berdiri diam, menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Dan di kejauhan, di dalam hutan yang gelap, terdengar suara tawa kecil yang menyeramkan, seolah-olah jin itu belum sepenuhnya pergi. Api yang membakar boneka kayu itu semakin membesar, menyebar dengan cepat di dalam dapur rumah Mira. Rina terkejut saat menyadari bahwa api mulai merambat ke dinding kayu rumah tersebut. Ia berusaha memadamkan api dengan kain basah, tetapi usahanya sia-sia. Angin malam yang berhembus kencang hanya membuat api semakin ganas. "Rina, cepat keluar. Apinya sudah tidak bisa dipadamkan," teriak Banu dari ruang tamu. Suaranya menggema di tengah hiruk-pikuk suara kayu yang mulai retak terbakar. Rina memeluk Arman yang masih lemah, lalu berlari keluar bersama Banu dan Sardi. Ketika mereka berhasil keluar, mereka melihat rumah Mira yang megah kini menjadi lautan api. "Mira!" teriak Rina. Ia menoleh ke arah pintu depan, berharap kakaknya juga keluar. Namun, Mira tidak terlihat dimanapun. Banu mencoba masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan Mira, tetapi kobaran api yang semakin besar membuatnya tidak mungkin melangkah lebih jauh. "Rina, kita tidak bisa masuk lagi. Rumah ini akan runtuh kapan saja." Rina hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap rumah yang perlahan-lahan runtuh di lahap api. Dalam kegelapan malam, terdengar suara jeritan terakhir Mira yang seolah menggema di udara, sebelum akhirnya hening. Ketika api mulai mereda, Rina jatuh berlutut di tanah. Air matanya mengalir deras. Kakaknya telah tiada, bersama dengan rumah yang menjadi simbol kekayaan dan keserakahannya. Namun, di tengah kesedihan itu, ada perasaan lega. Jin pesugihan itu juga telah lenyap, hancur bersama boneka kayu yang menjadi mediumnya. Setelah kejadian tragis itu, Rina membawa Arman pulang ke rumah mereka. Meski tubuh Arman terlihat lebih baik daripada sebelumnya, jiwanya masih terguncang.
Ia sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk, teringat pada sosok jin yang pernah mencoba menguasainya. Rina merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Ia membuatkan ramuan herbal dan memastikan Arman makan dengan teratur, meskipun selera makan Arman belum sepenuhnya kembali. Setiap malam, Rina duduk di samping tempat tidur suaminya, menggenggam tangannya dengan erat, memastikan bahwa ia tidak sendirian. "Rina, aku merasa sesuatu masih mengawasi kita," kata Arman pada suatu malam. Suaranya pelan dan gemetar. Rina menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan suaminya. "Jin itu sudah lenyap, Mas. Kak Mira sudah menghancurkan segalanya bersama dirinya sendiri. Kita aman sekarang." Namun, jauh di lubuk hatinya, Rina juga merasakan hal yang sama. Meskipun jin pesugihan telah lenyap, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah mereka, meskipun kecil dan nyaman, kini terasa dingin dan sunyi. Hari demi hari, Arman perlahan pulih. Wajahnya yang dulu pucat mulai kembali berwarna, dan senyumnya yang telah lama hilang perlahan muncul lagi. Namun, trauma dari pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Arman kini lebih pendiam, sering melamun, dan terlihat selalu waspada terhadap apapun di sekitarnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rina dan Arman akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa. Kehidupan di sana terlalu penuh dengan kenangan buruk, dan mereka merasa tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang jika tetap tinggal. "Kita harus mulai dari awal, Mas," kata Rina sambil mengepak barang-barang mereka. "Aku ingin kita tinggal di tempat yang lebih tenang, jauh dari semua ini." Arman hanya mengangguk, meskipun tatapannya kosong. Ia setuju dengan keputusan Rina, tetapi ada sesuatu yang masih membebaninya, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada istrinya. Ketika hari keberangkatan tiba, Rina dan Arman meninggalkan rumah kecil mereka dengan perasaan campur aduk. Beberapa tetangga mengantarkan mereka hingga ke perbatasan desa, memberikan doa dan harapan untuk kehidupan baru mereka. Namun, saat mereka berjalan menjauh, Rina menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia memandang desa yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, dan matanya tertuju pada hutan larangan di kejauhan. Sekilas, ia merasa melihat bayangan Mira berdiri di tepi hutan, menatapnya dengan senyuman dingin. Rina menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada, seperti bisikan halus yang terus berulang di telinganya. Di perjalanan menuju kota baru, Rina tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang menguasai hatinya. Malam pertama di rumah baru mereka, ia bermimpi tentang Mira. Dalam mimpinya, Mira berdiri di depan rumah mereka, mengenakan jubah hitam yang pernah ia pakai selama ritual. Kakaknya tersenyum, tetapi senyum itu dipenuhi dengan kebencian. "Rina," suara Mira terdengar pelan tetapi jelas. "Kamu pikir semua ini sudah berakhir? Tidak, ini baru permulaan." Rina terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke samping, melihat Arman yang masih tertidur lelap. Namun, ketika ia menatap cermin di sudut kamar, ia merasa seperti melihat bayangan Mira melintas di sana, tertawa pelan sebelum menghilang. Rina memeluk lututnya erat-erat, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia dan Arman telah selamat dari ancaman jin pesugihan, tetapi ia juga tahu bahwa bayangan masa lalu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.